Oke, selamat malam teman-teman semuanya dan kita ketemu lagi di hari keempat oleh seminar bareng sama Nusantara Teredukasi ya. Sebentar, saya harus tutup pintu dulu. Oh, iya ya, oke oke. Saya mute tadi, sorry. Sekarang sudah ada ya. Hilang tadi suaranya. Oke, jadi untuk rekaman hari pertama dan hari kedua sampai hari ketiga ini sudah ada di member area, teman-teman. Jadi sudah bisa cek harusnya ya, sudah bisa akses juga. Sekarang kita masuk ke day keempat dan sebelum masuk ke dalam materinya lebih dalam lagi, kita bakalan recap dulu di hari pertama dan sampai ke hari ketiga kemarin. Di hari pertama, teman-teman, kita sudah membahas tentang tren. Ini tren itu adalah pondasi pertama ya. Ya, kita menggunakan yang namanya market structure. Kenapa Mas menjadi pondasi utama? Karena ini sebagai batasan diri kita. Hari ini harus menjadi seorang buyer atau harus menjadi seorang seller. Jadi kita di sana kenal yang namanya V pincang sama A pincang. Fokus cuman sampai situ aja. Di hari kedua, kita sudah kenalan sama yang namanya eh supply and demand area. Kita kenalan sama empat area ya. Dua area demand, dua area supply. Ya, habis itu kita sudah kenalan sama yang namanya Fibonacci. Fungsi dari Fibonacci apa? Kita udah kenalan sama proximal ya, kita udah kenalan sama entry dan juga distal. Kemudian juga kita udah tahu kalau buy limit berarti harus ditambah proximal plus spread dan sell limit ditambahin proximalnya. Ya, di hari ketiga kita udah kenalan sama stop loss dan cut loss. Kita udah kenalan sama yang namanya take profit dan kita udah kenalan sama yang namanya Tools iZone Pro 2.0. Nah, dari hari pertama sampai hari ketiga online seminar, teman-teman, goals kita untuk bisa dapetin profit yang konsisten ini perlu untuk action yang konsisten ya. Dan kita sudah mempelajari bagaimana cara entry yang objektif. Nah, menurut teman-teman, dari hari pertama sampai hari ketiga, kira-kira kalau kita melakukan step by stepnya setiap hari, tradingnya masih kira-kira apa enggak? Coba. Masih kira-kira? Suaranya kecil. Suaranya kecil apa normal? Digedein coba volumenya ya. Harusnya sih udah ini. Enggak ya, aman ya, normal ya. Suaranya normal. Oke. Jadi harusnya kalau sudah sampai di hari pertama sampai hari ketiga kemarin, kita nggak ada keraguan lagi ya seharusnya ya. Ini kata Mas Yunus, saya sudah uji coba 10 transaksi, 8 profit, 2 loss, mantap ya. Nah, yang paling penting adalah gini, goals kita kan pengen action yang kita pengen profit yang konsisten. Maka untuk bisa mendapatkan profit yang konsisten dari awal nih kita udah sepakat kita perlu punya action yang konsisten, ya. Ya. Sudah mengikuti rule kadang loss juga. Nggak apa-apa, loss dan profit kan pasti terjadi. Jadi nggak perlu dipikirin ya. Kan manusia juga tidak pernah sepenuhnya benar, pasti salah juga kan. Jadi ya santai aja. Nggak perlu ada yang di apa namanya sikapi ya. Dari sini kita punya batasan diri. Mas, kenapa sih harus follow tren? Mungkin pertanyaannya gini, Mas, kenapa harus ngikutin tren? Kan bisa aja, Mas. Kalau mungkin ada nggak yang kepikiran kayak gini? Ada nggak yang kepikiran teman-teman ketika entry? Contoh ya, kita punya area entry di sini. Mas, bisa nggak? Di sini kan kita harus sell. Sebelum sell-nya ketemu ke sini, ya, sebelum sell-nya kejemput, kita buy dulu. Ada nggak yang kepikiran ke sana? Ada? Apa sudah melakukan? Kalau buat saya, pesan dari teman-teman ke teman-teman semua nggak usah dilakukan ya. Kan ujungnya sama, sudah melakukannya. Oke. Tapi menurut saya, kalau bagi saya tidak sarankan teman-teman untuk melakukan tersebut ya. Kalau teman-teman mau lakukan ya silahkan. Tapi saya sangat tidak rekomendasikan. Kenapa? Nggak ada yang memastikan apa alasan teman-teman untuk buy di sini. Oh, alasannya cuman karena kan mau ke area sell. Pertanyaannya iya kalau ke sini. Kalau makin ke bawah, gitu nggak? Kita aja nggak tahu. Bahkan nih, tapi kan sama aja Mas. Kalau harganya nggak ke atas juga kan kita intinya nggak kejemput, tapi nggak rugi.
What if teman-teman, gue buy dulu kan selnya di atas. Harusnya harganya naik terus kita profit, harganya malah makin turun. Habis itu loss lagi, loss terus, kayak gitu terus polanya. Loss terus kayak gitu polanya, ya. Akhirnya tradingnya ngawur lagi. Tapi kan karena otak kita tuh biasanya sesimpel kayak, ih kan dia pasti naik ke atas ya. What if kalau misalnya saya buy dulu, terus habis itu saya bisa dapetin profit buy-nya, buy profit, sell profit. Itu adalah penyakit pemula. Pengen profit di semua kondisi market. Pengen ke sini dulu profit dulu, pengen ke situ profit dulu. Tapi kalau ditanya alasannya entry kenapa? Ya kan dia bakalan ke area sell mas, pasti dia naik dulu. Which is kalau saya buy nggak apa-apa dong mas. Kalau ditanya lebih ilmiah lagi, lebih teknikal lagi, iya juga kenapa ya mas? Bisa bantu alasannya nggak? Nah itu yang repot. Jadi kalau nggak bisa menjawab pertanyaannya kenapa, ya lebih baik tinggalkan. Ya penyakit pemula seperti itu. Penyakit pemula itu pengen profit di semua kondisi market tapi bahkan nggak tahu caranya dan cenderung membenar-benarkan. Kalau lagi benar tuh kan untung buy. Ya harusnya tadi nggak buy. Nah gitu dia ya. Itu yang perlu di uninstall tuh dari pikirannya. Ya. Dan kita udah kenalan berarti ACT ya. Kita udah tahu entry, udah tahu cut loss, udah tahu take profit ya. Jadi hanya tiga kondisi ini ada, kita tahu berarti kita baru boleh masuk ke dalam market. Ya, kita cuma punya tiga syarat teman-teman. Ya, kita cuma punya tiga syarat. Tiga syarat yang wajib terpenuhi. Yang pertama adalah trend, kedua SND atau UFO, yang ketiga adalah Fibo. Ya, syarat ini harus, wajib, kudu mesti, fardu ain, ya, bukan sunnah. Ini fardu ain. Kenapa Mas? Kenapa harus pakai tren? Tren itu batasan, batasan diri. Boleh nggak pakai follow tren ya gampang aja. Mungkin ada yang berangkat dari, tapi kan kata Mas Arya sama Mas Angga, area-area itu atau harga itu selalu berhenti di area supply and demand lalu muncul gitu. Iya, iya mungkin bisa jadi semuanya, tapi kan ada juga supply and demand yang ke tembus. Nah, terus bagaimana caranya kita untuk punya batasan diri ya dari tren ya. Karena area supply and demand itu di market sangat banyak dan kita perlu memilih mana yang terbaik. Contoh gampangnya, ini areanya bagus. Ya, ini areanya bagus. Kalau misalnya teman-teman kemarin ada yang entry di area sini, dia berkali-kali masuk, sekali profit, dua kali profit, tiga kali profit. Bisa seperti itu. Yang penting syarat, ya. Ini syaratnya wajib terpenuhi. Boleh nggak Mas, nggak SND doang sama Vibo tapi nggak baca tren? Buat saya tidak boleh, ya. Buat saya kalau misalnya masih pemula ikutin aja dulu syarat lengkapnya. Nanti kalau udah mempelajari yang advance baru bisa ngomongin hal-hal yang aneh-aneh, gitu. Ya. Dari tiga syarat ini akhirnya lahirlah sebuah yang namanya trading plan, ya. Dari tiga syarat ini akhirnya lahir yang namanya trading plan. Trading plan ini kalian akhirnya tahu entry-nya di harga berapa. Kedua, take profit di harga berapa. Di cut loss ya atau stop loss di harga berapa. Kebingungan-kebingungan yang ada sebelumnya, sebelum ikutan seminar ini akhirnya terjawab sudah kan. Tadi di hari pertama siapa ingat saya pernah bilang gini. Kebanyakan orang atau kebanyakan trader lagi profit bingung, lagi loss bingung. Kalau lagi floating bingung ditahan apa keluar, kalau floating loss juga bingung ditahan apa keluar. Nah, sekarang kita sudah kenalan sama yang namanya take profit sama cut loss. Jadi nggak perlu bingung lagi. Ya udah biarin aja ke take profit. Gimana Mas kalau misalnya nggak nyampe profit? Ya memang bukan rezekinya udah. Ya, yang kita tahu pasti kita hanya menjalankan satu set sistem. Sisanya market mau kemana bukan urusan kita. Ingat kalian bukan siapa-siapa, jangan sok-sokan pengen ngatur market mau kemana. Biasanya yang punya pikiran buat ngatur market, ujung-ujungnya nggak jadi trader, ujung-ujungnya cuma jadi analis, ujung-ujungnya cuma bisa gigit jari dan nggak ngehasilin apa-apa. Jadi jangan berharap kalau semua analisa kalian udah ngikutin Mas Arya nih, tapi kenapa masih loss? Ya kalau kalian loss ya saya juga pasti loss. Ya, jadi sama aja. Kita nggak usah ngatur market mau kemana. Kok dari kemarin kayaknya loss terus ya? Gitu ya. Memang mungkin market lagi nggak ini kali nggak sesuai dengan plannya kita. Jadi ya santai aja. Saya bulan Februari loss beruntun teman-teman. Ya buat saya normal, udah. Tapi kan kita bisa lihat bulan Februarinya gimana, bulan Maretnya kayak gimana, bulan Desembernya gimana.
Saya bisa dapetin 980 R dalam 1 tahun, kurang dari 1 tahun terakhir loh. Jadi market baik. Cuman kalau lagi ada loss beruntun aja kadang kita suka lupa sama kebaikan market kan gitu. Ya. Jadi kita sudah punya sistem, kita sudah punya bagaimana caranya bentuk trading plan. Ya. Kalau kalian belum punya belum bisa memenuhi 3 syarat ini, trading plan juga jadinya nanti ngawur. Oke? Nah, dari sini kita akhirnya sudah tahu ya. Nah, sekarang kita coba latihan mata. Oke, sekarang saya akan pakai yang namanya iZone Pro 2.0 di eh apa namanya? Di TradingView. Kalau loss beruntun bisa MC Mas. Kalau resikonya loss beruntun biasanya teman-teman pernah ketemu paling banyak berapa kali? Pertanyaanku. Paling banyak teman-teman pernah ketemu berapa kali? 3 kali. 8 kali. Oke, yang lain? Ada yang pernah ketemu loss beruntun 100 kali? Ya, oke. Taruhlah 17 kali. Yang 100 kali, oke. Belum ada yang di atas 50 kali ya? Belum ada. Mentok 5. Oke, pertanyaanku. Kalau misalnya balance-nya 100 USD, loss beruntun, taruhlah paling banyak 20 kali. Loss beruntun 20 kali. Risk-nya 1% per transaksi. Loss-nya berapa persen total? Kalau loss beruntun 20 kali. Berapa persen? 20%. Terus, kalau loss 5 kali, ya, terus, loss 5 kali beruntun, ya, risk-nya 20% per transaksi. Habis itu MC. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Jadi yang mengakibatkan MC tradernya atau sistemnya? Yang salah siapa? Tradernya apa sistemnya? Kita sepakat sistemnya. Apa tradernya? Tradernya, ya, tamak. Jadi MC itu selalu jadi kesalahan kita, bukan kesalahan market, bukan kesalahan bukan kesalahan sistem, bukan kesalahan orang lain. Hanya kita. Kalau saya kita nih memang perlu punya skill untuk bisa apa ya? Menerima kalau diri kita salah, ya. Jadi memang perlu seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materi, kita recap lagi. Nah, sekarang di GBPNZ deh buat teman-teman. Kita boleh entry nggak di sini? Ayo, boleh entry nggak di GBPNZ ini? Kita recap dulu sebelum kita masuk ke money management. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh. Yang benar boleh atau tidak? Oke, sekarang kita baca dulu trennya. Trennya naik apa turun? Trennya naik atau turun? Ini low. Stop, sepakat? Ini high. Ini berarti disebutnya ini posisi kita nih di sini sekarang. Disebutnya apa? Lower low. Berarti kalau dia bikin lower low atau dia bikin up pincang, artinya trennya apa? Ayo, selalu ingat up pincang aja deh, nggak usah lower low, susah ya. Takutnya nggak ini. Lower low berarti downtrend. Oke, kalau downtrend ya kita tahu di sini trend sama dengan downtrend. Habis itu ya SND-nya kita nyari apa? SND-nya nyari apa? Supply apa demand? Nyari supply. Area supply berarti kita harus cari area apa? Area apa? Drop base drop atau rally base drop? Oke. Fibo 0,382 atau 0,618. Pertanyaannya, di segmen yang saya tandain ini, nih, segmen yang saya tandain, fokusnya ke segmen sekarang, yang ke segmen saya tandain, ada berapa area supply? Satu, dua, atau tiga? High-nya nggak di sebelah kanan itu ya? Ini kan yang lebih tinggi ini. Kalau udah pakai tools, makanya itu dia, tidak menerka-nerka lagi. Oh, nggak boleh di sini ya, Mas? Oh, nggak boleh di situ ya, Mas? Nah, nggak ada lagi cerita kayak gitu. Ada berapa? Ada satu. Kok ada tiga? Loh, ini jelas satu loh.
Digambarin satu, drop base drop. Nah, teman-teman tiga ngelihatnya yang mana? Yang ini, yang atas kan nggak kita hitung. Ini loh, segmen ini loh, fokus segmen ini. Nah, ya, satu, ya. Jadi lihat segmen yang terbaru ini. Ada berapa? Ada satu. Drop, base, drop. Drop, base, drop. Oke. Jadi kita cuma ada satu area. Sekarang pertanyaannya, satu area supply ini, dia boleh nggak kita entry? Saya boleh nggak entry di sini? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada Fibo level, ya. Area drop base drop ini valid, ya, karena di dalamnya ada area, ada Fibo, ya, ada Fibo 0618. Oke, ini berarti area kita. Jadi valid. Habis itu kita screenshot dulu, ya, kita screenshot dulu. Kita masuk ke pair, ya. Oke, kita sudah masukin. Setelah itu kita hapus. Nah, habis itu kita masukin proximal dan juga kita masukin distalnya. Dari sini kemarin kita sudah bahas yang namanya spread, kita sudah bahas yang namanya buffer zone, ya. Jadi teman-teman boleh mengulang lagi. Kalau misalnya sell limit perlu ditambah apa enggak? Kalau misalnya sell limit perlu ditambah nggak perlu. Kalau distalnya berarti ditambahnya, ya. Berarti kalau distal itu sama dengan eh distal ditambah spread ditambah yang namanya buffer zone. Jadi teman-teman perlu ngitung. Tapi kalau misalnya kita pakai tools yang namanya si iZone Pro kemarin, nanti kita sambil praktekin itu tidak perlu lagi hitung yang namanya spread buffer zone karena dia bisa ngitungin areanya, ya. Dengan ini kita bisa melakukan serangkaian trading system yang terukur dan disiplin, ya, sehingga kita bisa melakukannya secara konsisten. Sistemnya sudah objektif teman-teman, kita bisa melakukannya secara konsisten. Jadi kita bisa punya hasil yang konsisten. Apakah sampai sini menurut teman-teman cukup? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya money management. Banyak trader ini mungkin menganggapnya kurang penting ya money management karena biasanya udahlah Mas pakai lot 0,01 aja atau disaranin sama mentornya 0,05 atau disaranin sama temennya 0,01 misalnya. Ya. Tapi ujung-ujungnya malah margin call. Kalau loss gede, profitnya misalnya kecil. Padahal secara entry udah bener nih. Untuk bisa mendapatkan hasil yang konsisten, actionnya perlu konsisten. Nah, di dalam action yang konsisten juga perlu resiko yang konsisten, teman-teman. Nah, kalau saya itu biasanya menggambarkan resiko atau risk ya, atau kita ngomongin tentang money management itu seperti tiket nonton untuk melihat hasil akhir dari sebuah film atau pertandingan. Ini waktu itu saya belajar bareng sama Mas Duen Anggara ya. Jadi kalau kata Mas Angga tuh risk itu seperti kita membeli tiket nonton ya dari hasil sebuah film atau pertandingan. Karena kenapa? Kita kan punya entry, punya cut loss, punya TP. Ya, taruhlah seperti ini nih. Kita punya entry, punya cut loss, punya TP. Ini tuh adalah pertandingan kita. Jadi dia mau loss ya ke cut loss, kalau mau profit ya ke take profit, cuman itu. Nah, trading plan itu adalah filmnya. Trading plan itu adalah pertandingannya. Kalau saya bisa sarankan buat teman-teman semuanya 0,5% sampai 1% mungkin untuk pemula, 1,5% sampai 2% intermediate lah di tengah-tengah. Ya, jadi persentase resiko dari modal yang kita punya sebetulnya. Nah, kenapa kita perlu menggunakan risk by persentase, teman-teman? Karena supply and demand ini areanya beda-beda. Ya, banyak trader yang biasanya pakai fixed lot. Dan untuk di sistem ini buat saya kurang ideal karena lebar area supply and demand itu tidak bisa kita atur. Makanya yang bisa kita lakukan adalah adjust atau atur dari sisi lotnya. Karena kalau lebar area kita nggak bisa nge-adjust atau kita nggak bisa ngatur-ngatur ini lebarnya kita mau berapa nggak bisa. Karena kan area supply and demand disediakan sama market teman-teman. Tapi yang kita ini punya kuasa terhadap mengadjust atau mengontrol si sisi lotnya.
Nah, dari sinilah kita mendapatkan lot yang lebih variatif. Jadi kita nggak pakai fix lotnya, ya yang biasa mungkin 0,05, 0,01 gitu. Saya kasih contoh gampang seperti ini. Ini adalah area kita. Ini kita hapus ya. Ini kita hapus dulu. Ini adalah lebar area kita. Kalau kita hitung dari atas sampai bawah, ini lebar areanya sekitar 30 pips. Ini 30 pips lebar area. Oh, ini 20. 30. Nah, berarti kalau saya cut loss, misalnya saya pakai resikonya 1%, saya pakai lotnya fix di 0,05. Artinya, kalau saya pakai lotnya fix 0,05, kalau TP saya dapat berapa pips? Taruhlah ini 1 banding 1. Teman-teman ada yang tahu? Saya dapat berapa? Berapa dolar? 0,05 itu kan 0,5 USD per pips ya. Artinya kita dapetin, ayo tinggal di kalkulator aja kalau bingung. 0,5 USD dikali 30 pips. 15 dolar, betul. Ya. Jadi kita dapetin kalau TP dapat 15 USD, kalau loss ya kurang lebih ya bukan kurang ya. 15 USD biasanya 15 USD lebih sedikit. Karena by data ya average cut loss kita itu di 1,5 R ya. Jadi tidak fix di 15 USD. Makanya saya sarankan ngambil di TP1 sama di TP2. Itu sweet spotnya di TP1 dan TP2. Ya kita asumsikanlah dia di kalau loss 15 USD, kalau TP dapatnya 15 USD. Nah ini di 30 pips. Sekarang tadi ada yang bilang Mas XAUUSD real chartnya. Boleh kita masuk ke real chart XAUUSD ya. Kita masuk ke XAUUSD time frame 30 menit tadi katanya ya. Di 30 menit sekarang kalau kita lihat secara market structure sudah downtrend ya. Kenapa ini? Oke, taruhlah seperti ini marketnya. Nah, ini dia. Ini adalah si market structure-nya, pincang ya. Habis itu kita tarik si Fibonya. Ternyata dari Fibo ini, kalau mau cara paling gampang hacksnya adalah tarik dulu Fibonya. Di sini ada drop base drop. Oh ya udah, berarti ini adalah area kita. Jadi tadi mas-mas yang nanyain XAUUSD real chartnya tolong dong. Nah ini benar. Ini areanya. Ya, drop base drop ini. Boleh di entry? Boleh. Sekarang kita tanya kalau kita lihat sekarang ini lebar area berapa? Ini lebar areanya itu sekitar 80 pips ya. Segini lebar areanya 80 pips. Secara kasat mata lebar areanya sama teman-teman. Di pair yang tadi GBP/NZD tadi pairnya sama, dia 30 pips tapi karena volatilitas marketnya berbeda. Nah, di sini 80 pips. Sekarang kalau kita taruhlah tadi yang di GBP/NZD itu kita TP ya. Tadi di GBP/NZD kita TP ya, dapatlah 15 US dollar. Nah, sekarang di XAUUSD lebar area 80 pips. Terus kita pakai yang namanya fixed lot. Kita pakai fixed lot 0,05. Artinya kalau 80 pips kita dapatnya berapa? Berapa dolar? Tinggal 0,5 dikali 80. 40. Terus kita taruhlah di sini kita kena cut loss ya, kena cut lossnya tadi berapa dolar? 40 US dollar minus. Jadi berbeda. Padahal areanya sama-sama supply and demand, tapi karena lebar areanya nih beda-beda. Kalau kita terus-terusan pakai fixed lot, ya, dengan dalam jangka panjang kurang worth it menurut saya, tidak ideal. Jadi apa yang bisa kita lakukan Mas kalau seperti ini? Yang kita lakukan adalah adjustment dari sisi lotnya. Ya, sayang kan? Harusnya tadi kan kalau taruhlah di GBP NZD kita TP, di XAUUSD kita loss, harusnya kan BEP. Ya, nggak rugi, nggak untung. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini hitungannya rugi apa untung? Harusnya nih dari dua transaksi aja. Rugi atau untung? Tetap rugi ya. That's why makanya saya tidak sarankan teman-teman untuk menggunakan yang namanya fixed lot. Oke? Saya tidak sarankan teman-teman untuk eh, menggunakan fixed lot. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah mengatur dari sisi resikonya. Jadi
resiko atau money management ini adalah kunci dari akun kita untuk bisa dapetin profit atau enggaknya. Win rate nggak ada artinya kalau resikonya juga nggak stabil. Ada trader yang katanya akurasinya 90% tapi tetap margin call kok. Kenapa? Karena lotnya kegedean dan lain-lain. Ya, saya biasanya pakai lot misalnya 0,01 mas. Gimana cara menentukan resikonya biar sama? Kalau lebar area setiap transaksi beda. Artinya teman-teman yang bisa kita lakukan adalah kalau lebar areanya beda, lotnya kita kecilin. Kalau misalnya lebar areanya kecil, lotnya kita gedein. Nah, cara yang paling ideal ya lotnya dibedain teman-teman ya. Jadi saya biasanya menggunakan yang namanya kalkulator lot. Nah, dari sini teman-teman silahkan pilih tiket nontonnya terlebih dahulu. Jadi jangan kebalik. Kebanyakan kebalik nih. Pemula biasanya gede dulu, merasa kegedean, baru turunin dari sisi resikonya. Ya. Nah, di sini teman-teman perlu merubah. Jadi kalau misalnya merasa masih pemula, ya teman-teman perlu dari yang start dari kecil dulu, 0,5% atau mungkin 1% maksimal dari satu transaksi gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah lebih advance, sudah lebih jago, udah lebih profesional tradingnya, baru naikin ke 2%. Nah, jadi teman-teman perlu naikin ke 2%. Boleh kalau kayak gitu. Mau stay di 1% dulu boleh gitu ya. Mau naik mau turun terserah. Tapi dari sini teman-teman, kenapa saya sarankan di ini rule of thumb-nya sebetulnya ya. Jadi professional trader itu tidak ada yang lebih dari 2% risknya per transaksi. Ya, jadi kalau teman-teman selama ini pakai resikonya 5%, 10%, ya itu udah di atas jauh dari profesional trader pada umumnya. Ya memang kalau resikonya gede berarti returnnya pasti lebih gede. Tapi untuk ya probabilitas margin call-nya juga jadi lebih dekat. Nah sekarang dengan resiko 1%, kira-kira kita butuh berapa kali loss beruntun untuk bisa margin call? Ya, coba. Kalau saya pakai risk 1% per transaksi, saya butuh 100 kali loss beruntun untuk bisa margin call. Teman-teman kan sepakat ya, kita belum ada yang pernah ketemu 100 kali loss beruntun? Ada yang pernah ketemu? Saya pribadi belum pernah. Ya, mungkin kalau ada ya memang tidak ditakdirkan untuk trading sepertinya. Nggak ada, itu sial banget memang. Ya, nggak ada. Atau mungkin 50 Bukan kali sial loss sih. beruntun. Kalau 100 kali loss beruntun berarti sistemnya memang nggak profitable. Jangan Betul. dipakai. Jangan dipakai kalau itu memang harus ditinggalin sih sebetulnya. Ya harus ganti Gitu. sistem sih. Belum karena biasanya udah MC duluan. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita pakai resikonya. Jadi fokusnya sekarang ke resiko. Entah berapapun Tapi balance ada faktor teman-teman. leverage juga mas, tidak bisa 100 kali. Bisa dong kalau risknya 1%. Oh ya nggak mungkin 100 kali sih. Benar. Di satu titik nggak bisa entry dia. Betul, karena Tapi ininya bisa ya. kalau risknya 100, selalu 1% bisa. Kalau balance-nya nggak kecil banget ya. Yap, 50 54 doang win rate aku BP. Oke, ya. Nah, di sini sekarang teman-teman yang pertama step satu adalah tentukan risk personality-nya ya. Jadi teman-teman mau menggunakan resiko berapa? Kalau saya setiap hari saya trading, saya selalu menggunakan resikonya 1%. Karena saya nyaman di angka 1%. Nah, teman-teman sekarang perlu tahu dulu mau pakai resikonya ke depannya mau berapa persen. Ya, mungkin selama proses belajar ini aku mau pakainya 0,5% mas. Atau mungkin aku pakai 1% maksimal. Ya, nggak mau lebih dari 1%. Nah, itu ditetapkan dari awal dulu ya risk personality-nya ditetapkan. Yang kedua berarti kalau misalnya sudah tahu setiap entry ya perlu hitung lot. Nah, kita masuk lagi ke pair GBP NZD. Kita masuk lagi ke pair GBP NZD tadi. Kita punya area di atas ini tadi. Ya, kita punya area di atas ini lebar areanya 30 pips. Saya biasanya menggunakan yang namanya market bulls kalkulator. Bentar. Nah, ini dia. Ya. Di sini kita bisa hitung. Kita akan entry di GBP NZD. Saya punya uang 1000 US dollar. Dengan lebar area 30 pips, saya harus buka berapa lot? Kan gitu pertanyaannya. Ya, lot berapa Mas yang aman? Lot berapa Mas yang aman? Kan pertanyaannya kayak gitu. Nah, sekarang diubah. Saya mau pakainya risk 1%.
per transaksi. Artinya, lot berapa Mas yang harus saya buka kalau saya mau resikonya 1% di transaksi GBP NZD ini? Oke? Nah, berarti kita perlu masukin ke sini. Ini teman-teman boleh masuk ke websitenya, ini boleh ya, ini gratis kok. Jadi teman-teman silahkan masuk aja, itu linknya. Currency pairnya kita pilih. Berarti kita pakai pair apa? GBP NZD. Carilah di sini GBP NZD ya. Kita cari GBP NZD. Kemudian akun currency-nya. Akun currency-nya mostly pakai US dollar ya. Nah, pip amount. Pip amount ini adalah totalnya ya. Sorry, bukan ini harusnya. Eh kalkulator position size. Nah, ini dia. Oke, currency-nya tadi GBP NZD. Kemudian account balance-nya taruh tadi di 1000 USD. Resikonya kita menggunakan 1%. Stop loss in pips. Stop loss in pips itu adalah lebar area. Lebar area berapa? 30 pips. Ya, 30 pips. Calculate. Berarti kalau kita mau entry di GBP NZD area tersebut untuk mendapatkan resiko 1% dengan balance $1000 dengan lebar area 30 pips, kita boleh membuka lot 0,05. Jadi bukan 0,01, bukan 0,1, bukan 0,03, tapi 0,05. Kita bisa mendapatkan resiko 1%. Sekarang kalau diubah, contoh aja, paling gampang, lebar areanya saya ubah. Lebar areanya saya naikin jadi 60 pips. Kita bisa lihat lotnya pasti dia berkurang. 0,02. Akunnya sama, resikonya sama, lebar areanya berbeda, lotnya berbeda. Tapi dengan seperti ini kita selalu punya resiko $10. Ya. Nih perhatikan. Lebar areanya 60 pips, resikonya $10 karena dari 1% dari 1000 US dollar. Areanya 10 pips doang. Oke. Areanya 10 pips doang, kita boleh ambil lot 0,16. Resikonya tetap sama $10. Tapi karena areanya lebih sedikit atau lebih kecil, ya, kita bisa menaikkan lot. Jadi dengan kata lain, teman-teman, lot bisa dihitung, ya. Kalau areanya lebar, lotnya kecilin. Kalau areanya kecil, lotnya gedein. Dengan variabel risk yang sama. Ya, saya tidak mengubah di sini resikonya mau berapa. Tapi dengan lebar area yang sama, resikonya saya ubah misalnya jadi 2%, lotnya juga pasti berbeda. Balance-nya yang kalian masukin pun beda ya pasti beda juga. Ya. Jadi harus seperti itu. That's why makanya di portal saya masukin tuh lebar area buat apa? Biar ngebantu tuh lebar area ngapain sih masukin lebar area kayak ini fungsinya buat apa? Biar nggak margin call lagi, biar dihitung lotnya nggak cuman asal tahu entry, asal tahu cut loss, asal tahu TP. Tapi ada lebar area nih udah disediain, udah dihitungin sama saya nih. Habis itu tinggal masukin ke sini kalau malas banget. Tapi ini cara gampangnya ya. Cara gampangnya. Cara gampang 2.0-nya ya, ya udah. Tinggal masuk ke yang namanya MetaTrader, habis itu masuk ke GBP NZD, tinggal klik areanya, masukin resikonya. Tadi mau berapa? 1%, habis itu place order. Dengan balance yang saya punya, dia akan ngebuka lotnya 0,03. Perhatikan di sini. GBP 0,03. Tapi kalau saya mau resikonya 2% Mas Arya. Boleh. Resikonya kita ganti jadi 2%. Tadi lotnya 0,03. Sekarang lotnya berapa? 0,06. Beda. Dengan area yang sama, dengan TP yang sama, dengan cut loss yang sama, tapi resikonya saya bedain, lotnya beda. Terus, lain lagi. Ya, saya mau resikonya 1,25% Mas. Place order. Lotnya 0,04. Jadi, ini cara gampang 2.0-nya. So, kita nggak perlu, kalau kita stepin lagi dari awal kan, kita udah nyariin area supply and demand-nya, kita harus ngitungin dulu spread-nya, kita harus nambahin lagi yang namanya buffer-nya, kita harus ngitung lagi lebar areanya,
ngitung lagi take profit 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Habis itu kita harus ngitung lotnya juga. Takes a lot of time buat saya, ya. Kita bisa efisiensikan pakai yang namanya tools. Makanya saya sehari-hari kayaknya charting nggak sampai makan 30 menit sehari. Ya maksimal 30 menit itu juga udah sama entry gitu. Nah ini adalah cara paling gampang. Sekarang di XAU USD tadi kita punya area kan di XAU USD. Kita buka aja XAU USD ya. XA, XAU USD. Nah kita masuk XAU USD tadi time frame 30 menit. Areanya drop base drop ini. Saya mau resik ini areanya tinggal saya klik. Dia benar-benar lower low berarti downtrend. Saya mau take profitnya 1/3. Resikonya saya mau 1,5% plus order. Lot yang dibuka 0,01. Saya mau resikonya 10% misalnya. Berapa ya kalau 10%? Ya, 10% plus order. Tuh, dia akan kasih tahu ini. Anda akan meresikokan lebih dari 5% dari balance Anda. Ya, transaksi ini meresikokan 100 US dollar atau 9% dari balance Anda. Klik yes. Nah, akhirnya yang dia buka adalah lotnya 0,11. Jadi lot resikonya yang kita mau berbeda, lebar areanya berbeda, lotnya pun perlu berbeda. Nah sekarang gini, kalau TP-nya beda, lotnya juga berubahkah? Kita coba ya. Ini kan 1/3. Saya mau 1/1, tapi risknya 10% juga. Lot yang kebuka tetap 0,11. Karena kan lebar areanya sama. Ya. Terus habis itu kalau saya mau 1/2, plus order lagi, lotnya tetap sama nggak? Tetap sama, 0,11. Karena kan yang dihitung adalah lebar. Kenapa kok bisa sama Mas? Padahal kan jarak dari entry ke TP-nya beda jauh. Nah itu makanya kita bahas sekarang. Kenapa kayak bisa kayak begitu? Nih kita hapus. Kita ini punya area 60 menit tadi ya. Kita punya lebar area di sini. Nih tuh digambar itu sama si iZone Trading View-nya tuh. Ini adalah area kita. Oke, which is risk kita itu adalah selebar area hijau. Sepakat? Resiko kita kalau kita salah cuman selebar area hijau ini. Tapi kalau profit, misalnya kalian ngambil 1/2, resikonya, sorry, profit reward atau rewardnya ini selebar area warna hijau. Resikonya tetap sama. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan, Mas saya duitnya 1000 USD, pakai risknya 1%. Berarti kan 1% kan 10 USD. Ya. Jadi kalau misalnya saya lossnya berapa? Saya minus 10 USD. Tapi kalau profit dapatnya berapa? Dapatnya? Hayo, bukan. Iya, 20 US dollar. Betul. Kalau profit dapatnya 20 US dollar. Secara resiko sama. Makanya kenapa lotnya sama, tapi kan secara jaraknya berbeda teman-teman. Jarak dari entry ke cut loss kan selalu sama. Yang kita bedakan hanyalah jarak dari entry ke take profit aja. Kalau kalian take profit 1 berarti TP-nya ada di sini. Kalau kalian TP 2 TP-nya ada di sini. Kan beda. Jadi secara lotnya sama, tapi kan jaraknya sudah berbeda. Sampai sini clear ya? Tadi ada yang nanya, Mas siapa ya? Mas, ya adalah tadi ya. Aman ya? Clear, oke. Jadi selalu menggunakan resiko. So, variabel yang perlu diperhatikan adalah satu. Variabelnya adalah balance kalian. Ya, balance kalian. Yang kedua adalah lebar area kalian. Yang ketiga adalah risk yang kalian mau. Sisanya lot dihitung sama sistem. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah kalkulator lot di website. Saya udah kasih websitenya. Saya biasanya pakai Market Bulls tadi. Kalau manualan, tapi ini versi manualan. Tetap kalian harus masukin angka-angkanya sendiri. Ada versi yang menggunakan iZone Pro 2.0 di MetaTrader. Nah, itu ya. Kalau pemula sebaiknya satu layer, enggak juga ya. Enggak juga, enggak harus satu layer, boleh 2 layer, boleh 3 layer juga. Gitu.
Jadi caranya sama seperti itu. Cara menghitung lotnya di XOUSD sama nggak? Ya sama. Kan di sini kita tinggal pilih currency pair-nya aja. Ini kan ada XOUSD. Balance-nya berapa? $1.000. Resikonya mau 2%. Lebar area tadi berapa? 80 pips kalkulator. Oh, kalian bisa buka lotnya 0,25 gitu loh. Ya. Kalau hitung lot manual di akun sen bagaimana, Mas? Ya, akun sennya berarti dimasukin aja di sini. Akun sennya kan berarti kalau kalian deposit $100 kan jadi 10.000 kan? Jadi 10.000 USC, masukin aja di sini. Berarti berapa lotnya? 2,50 gitu. Tinggal dimasukin balance-nya aja, disesuaikan. Balance-nya kan dari $100 jadi 10.000 USC. $50 jadi 5.000 USC kan kayak gitu ya. Begitu teman-teman. So, itu adalah resiko yang perlu teman-teman lakukan sekarang ya. Jadi resikonya perlu disiapkan dulu nih tiket nontonnya yang kita siap bayar berapa. Jangan sampai teman kita ini terbiasa siap menerima reward tapi tidak siap menerima resiko. Nah, ini yang perlu kita ubah. Ya, kita siap dengan profit, kita tidak siap dengan loss. Padahal profit dan loss di dalam trading itu pasti terjadi. Di semua instrumen investasi pasti terjadi. Ya, kalau yang pasti-pasti aja ya nggak ada yang pasti ya. Kalian kita hidup aja nggak ada yang pasti kan. Besok masih bangun, besok masih kerja, besok masih apapun itu gitu kan. Nggak ada yang pasti. Ya, jadi profit dan loss itu tidak ada yang bisa. Oh ini nggak bakalan loss. Oh nggak ini nggak bakalan nggak profit gitu ya. Ini semuanya pasti akan terjadi. Nah, makanya kita perlu sesuaikan dengan tiket nonton yang kita siap bayar. Jadi gini, saya kita nonton di ini deh, di bioskop ya. Ada bioskop yang nonton kalau lagi weekend itu harganya tuh 250.000. Kalau di apa? Di premiernya 250.000 itu di Kokas. Tapi kalau di SMB, Sumarekon Mall Bekasi itu paling cuma 150.000. Padahal sama-sama premier. Sama-sama fiturnya sama, pelayanannya sama, nggak ada yang beda. Tapi dari segi harga berbeda. Nah, tiket nonton yang kita siap berapa yang saya ikhlas? Oh, 250.000 ya udahlah. Tapi buat sebagian orang kan itu kegedean atau kemahalan. Ngapain banget 250.000? Nah, berarti cari tiket nonton yang sesuai. Saya cuma pengen bayar tiket nonton 50.000. Ya udah, ya. Jadi kita jangan menyamakan tiket nonton setiap orang itu sama. Gitu. Saya sama Mas Angga aja resikonya berbeda, tiket nontonnya berbeda. Mas Angga jauh lebih konservatif dari saya. Gitu. Jadi saya sama Mas Fali berbeda resikonya. Saya sama Mas Teguh berbeda. Jadi teman-teman perlu tanya, Mas resiko yang paling oke buat saya itu berapa? Nah, teman-teman kira-kira kalau misalnya risknya 1%, hilang 1% per transaksi, taruhlah ada 5 kali loss beruntun. Ikhlas nggak? Aduh kayaknya kegedean Mas 5%. Kurangin berarti. Belum nyampe berarti di 1%. 0,5%. Atau kurang dari itu lagi 0,25%. Ya nggak apa-apa, much better kita latih dulu secara psikologis kita. Sudah terbiasa, sudah tumbuh rasa percaya diri, baru teman-teman bisa naik ke resiko yang mungkin lebih tinggi. Itu juga boleh. Ya. Jadi pastikan di sana. Oke? Aman? Iya, maksudnya setup. Nah, kita tadi udah kenalan sama yang namanya lot ya. Ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya yaitu adalah safety target. Jadi basically safety target ini adalah ngobrolin tentang take profit juga teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ngamanin profit, untuk jadi transaksi kita yang berikutnya itu adalah jadi risk free. Nah, pemula saya bisa sarankan juga pakai ini untuk menjaga psikologisnya. Misalnya nih teman-teman, ya kalau 1:1 menggunakan 1% terus TP. Terus di 1:2-nya hitungannya tidak ada resiko lagi atau sama dengan risk free. Ini saya contohkan, saya demonstrasikan ya, biar teman-teman kebayang. Misalnya Mas siapa? Mas Sulaiman deh misalnya. Mas Sulaiman punya entry sell di GBP NZD. Ini adalah lebar areanya. Mas Sulaiman pengennya ngambil 1:2. Berarti kalau 1:2 di mana? 1:2 itu berarti 1:1 di sini, 1:2-nya ada di sini. Goalsnya Mas Sulaiman itu ada di 1:2. Oke? Goalsnya Mas Sulaiman itu ada di 1:2. Nah,
kita kenal sama yang namanya safety target. Tapi aku tuh masih kurang percaya sama diriku. Nah, misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Aku takutnya, ya takutnya lagi kan. Aku takutnya kalau harga udah masuk di tengah jalan, aku pengen intervensi. Aku gatel. Ada yang suka ngerasa gatel kalau lagi profit ini kayaknya cut aja deh. Kayaknya ke TP kejauhan deh. Saya. Nah, ini boleh menggunakan yang namanya safety target. Makanya tadi tujuannya adalah untuk menjaga dari sisi psikologis sebetulnya. Daripada kita cut-cut nggak jelas, daripada kita cut-cut sendiri, mendingan ya udah kita pakai yang namanya safety target tadi. Berarti kalau misalnya kita mau sampai ke TP2, kita boleh set safety targetnya di 1:1. Jadi dengan kata lain, kalian melakukan dua transaksi di GBP NZD. Yang transaksi pertama 1:1, 1:2 juga boleh. Satu setengah boleh nggak? Ya boleh aja. Mau 1,25 TP-nya juga ya boleh aja. Nggak harus 1:1, nggak harus 1:2 kok gitu. Ya. At the end kalau di advance itu bisa melihat average market itu memberikan take profit itu seberapa jauh. Ya itu nantilah ya. Kita belajar dulu yang awal dulu aja. Kita menggunakan biasanya 1:1, 1:2, 1:3. Boleh di 1:5? Boleh. Boleh di 1:125 ya boleh. Nggak jadi masalah. Nah, safety target itu fungsinya untuk seperti itu. So, kita masukin berarti ke 1:1. 1:1 ada di sini. Ini ya. Ini yang lainnya sisanya saya hapus. Berarti, contoh lagi, Mas Sulaiman mau entry di GBP NZD dengan modal 1.000 US dollar. Ya, dengan risk 1% per transaksi. Artinya, kalau Mas Sulaiman mau ngambil di GBP NZD, total risknya berapa persen? 2% dong. Kan 1% TP1, 1% TP2 teman-teman. Kalau misalnya, oh saya nggak mau lebih dari 1%, berarti resikonya dibagi. Ya, kita bisa membagi resiko. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Misalnya Mas Sulaiman pengen pakai risknya 1% per transaksi. Ada dua pilihan. Transaksi satu menggunakan risk 0,5%. Transaksi kedua menggunakan risk 0,5%. Totalnya tetap 1%. Tapi ada satu lagi pilihan. Satu kedua transaksi ya menggunakan 1%. Artinya total 2%. Oke, jadi totalnya 2%. Taruhlah bisa kita menggunakan yang 2% biar gampang. Jadi 1% atas, 1% TP1, 1% TP2. Berarti kalau 1% resikonya kita punya 20 US dollar risknya ya kalau kita satukan. Kemudian kita punya profitnya atau rewardnya berapa? Berapa dolar? 30 US dollar rewardnya. Kita punya 30 US dollar reward, kita punya 20 US dollar resikonya. Oke, sekarang kenapa saya bilang tadi risk free atau free risk? Ketika harganya masuk, contoh ya, saya gambarkan aja, harganya masuk seperti ini. Ke entry, dua-dua layernya berjalan, berarti dua transaksi berjalan di GPP NZD. Setelah itu, harganya turun ke bawah, lalu TP1. Dompet teman-teman atau tadi modal dari 1.000 USD berubah jadi berapa USD? Berubah jadi 1.010 US dollar. Artinya di TP1 sudah selesai. Risknya sisa berapa? Risknya sisa 10 USD. Oke, bukan 20 USD lagi, risknya sisa 10 USD lagi. Rewardnya berarti sisa 20 USD. Rewardnya. Sudah berubah nih. Nah, setelah itu ternyata market tidak kuat ke TP2. Akhirnya loss. Akun teman-teman dari 1.010 USD berubah lagi jadi berapa? Berubah lagi jadi 1.000 USD. Dengan kata lain BEP. Dengan kata lain risk free. Teman-teman nggak rugi apa-apa. Nah, gitu dia. Ya, jadinya nggak loss. Oke, aman sampai sini teman-teman?
Jadi maksudnya dari safety target seperti itu. Ini kan TP1 sama TP2. Kalau misalnya kalian ngambilnya sampai ke TP5 misalnya ya boleh aja. Misalnya safety targetnya saya mau di TP2 Mas ya boleh gitu. Kalian punya entry punya TP5-nya di sini, saya mau pakai safety targetnya di sini. Wah, ini lebih mantap lagi berarti kan. Jadi kalau kalian punya entry di sini ya, kalian punya entry di sini di lebar area ini, artinya kalau kalian nih punya maksimal reward berapa? Coba. Ini TP20, ini TP2, ini TP5. Artinya kalau kita pakai resiko 1% dari $1.000 tadi, kita dapetin 20 USD ditambah 50 USD. Artinya 70 US dollar. Rewardnya ya, rewardnya. Risknya berapa? Risknya 20 USD. Tetap 20 USD. Makanya TP-nya makin jauh, itu makin apa ya, makin makin banyak yang teman-teman dapetin. Rewardnya makin banyak. Makanya kenapa saya pakai saya ngasih sinyal di portal komunitas kampus saya pakai TP1 2 3 4 5 karena saya ada akun yang running di TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Kalau kita hitung-hitung secara reward teman-teman, taruh asumsikan saya resikonya pakai 10 USD atau 1% atau 10 USD lah ya. Kalau saya pakai 5 layer transaksi dengan TP yang berbeda, saya punya risknya berapa? Saya punya resikonya, risk saya 50 US dollar. Tapi reward saya berapa? 10 dolar tambah 20 dolar, 30 dolar. 30 dolar tambah 30 dolar, 60 dolar. 60 dolar tambah 40 dolar, 100 dolar. 100 dolar ditambah 50 dolar, 150 dolar. Reward saya 150 USD. Jadi kalau ada dua pair, satu pair TP semua, satu pair cutlass semua. Saya masih profit nggak hitungannya? Masih profit nggak hitungannya? Masih. Nah itu dia. Jadi TP yang lebih jauh itu secara reward lebih menguntungkan. Tinggal kitanya nih, siap nggak secara mental menahan TP jauh. Nah kalau pengen langsung TP5 ya pakai safety target. Mau sampai ke TP3 pakai safety target. Jadi safety target ini niat baiknya hanya untuk menjaga dari sisi psikologis aja. Oke? Nah, maka dari itu, kenapa ketika teman-teman mau entry, ya kita ambil contoh lagi, kita coba charting lah ya teman-teman. Kita coba charting sambil teman-teman melihat apa sih yang biasanya saya lakukan sehari-hari. Ya, saya itu biasanya setiap pagi itu charting sekitar jam 9 pagi, karena saya baru nyampe ke tempat saya itu sekitar jam 9 pagi. Saya buka trading view, saya mostly biasa buka trading view, lalu saya charting, saya analisa. Ada yang ingat kemarin kita ada entry di drop base drop ini? Siapa yang ikutan entry? Siapa yang ikutan entry? Lagi floating profit. Ada yang ikutan entry? Harusnya Itu udah TP1 ya? udah TP1 udah kena harusnya itu. oh, kenapa ini ya? Oh, TP1 udah. Ya, TP2, TP3-nya belum, Mas. Lupa, lupa. Betul, betul, betul. Kenapa ya? TP1-nya sudah, TP2, TP3. Aku ingetnya kemarin TP1 sama TP2 doang. Ternyata sampai TP3 aku entry-nya. Oh, oke. Aman-aman Mas. Oh, ini udah TP1. Ada, aku udah TP1. Mantap ya. Ini jadi drop base drop ini kita sesuai. Nah ini ya artinya kalau kita ngambil TP1, TP2, TP3 berarti resiko kita berkurang. Ya. Apalagi kalau GBP misalnya USD udah TP2 katanya itu. GBP USD yang sama ya areanya. GBP USD yang ini juga drop base drop ini betul. Ini areanya mirip banget nih yang ini. Drop base drop ini harga udah lebih jauh lagi bahkan. Gitu. Ini mantap nih berarti. Ya. Tapi kalau sekarang kita lihat nih, oke, ini transaksinya sudah berjalan. Berarti saat ini di Euro USD kita belum ada entryan lagi. Kenapa? Karena belum apincang. Iya, ini masih apincang, cuman apincangnya kebalik. Harusnya yang kaki sebelah kanannya itu lebih jauh ya, dia lebih pincang dia, bukan lebih tinggi, dia harusnya lebih rendah. Nah, makanya di Euro USD kita belum bisa ngapa-ngapain. Next lagi, next pair, GBP USD juga sama. Ini udah TP transaksinya, tapi untuk transaksi baru kita belum bisa masuk karena secara tren belum valid. Di USD JPY kita secara tren dia sudah membentuk uptrend. Tapi ada nggak area demandnya di segmen yang baru? Tidak ada. Berarti next aja. AUD USD sekarang. Jadi cepet ya.
ketika kita analisa nih, ketika kita charting, ini kita jadinya bisa lebih cepat. AUD USD juga sama nih. Di sini ada drop base drop 618 juga harusnya sudah TP1 ya. USD CAD sekarang. Secara tren di USD CAD dia sudah membentuk lower low di sini ya. Nah, ada area drop base drop di sini. Dia digambar yang sama si Izone-nya. Cuman saya nggak ngambil. Kenapa? Karena Fibonya di luar area. So, kita saklek. Kita nggak boleh entry kalau kondisi seperti itu. Berarti sekarang kita next lagi. Nah, menurut teman-teman, ada yang boleh di entry nggak kalau seperti ini? Lihat dari trennya dulu. Fokus sama trennya dulu. Jangan fokus sama area supply-nya atau demand-nya. Secara tren, kalau kita sell boleh nggak? Nggak boleh ya, karena belum bikin atau belum break low. Nah, di NZD USD, menurut teman-teman, ini cepat nih. Kalau udah pakai tools kayak gini lebih enak kita. Boleh entry nggak? Trennya jelas nggak? Nggak Nggak. jelas. Next. Euro GBP sekarang secara tren sudah break. Areanya gede banget. Oh, 618 sama 382 kemakan semuanya. Ya, jadi kalau kayak gini say no dulu, saya babai dulu. Euro NZD sekarang kita lihat. Di Euro NZD ada yang boleh saya entry? boleh kan tadi udah dibahas. Boleh. Tadi GBP NZD sama ya, mirip ya Mas chartnya ya. Apa ya? Oh, Yuran JD Iya, ya? Euro NZD. Ini Euro NZD. Nah, kalau udah boleh, ya udah. Kita sudah tahu Euro NZD, tinggal masuk ke dalam MetaTrader. Buka aja. Euro NZD. Masuk. Ya. Euro NZD di time frame H1 tadi kan. Ini areanya ya. Persis, ini area yang ini. Oh, beda chartnya di itu. Iya, dia nggak masuk sampai sini Mas, karena ada gap sih. Jadi nggak kebaca dia. Gitu. Makanya Ya, aku itu biasanya yang suka beda. di trading view juga itu. Jadi combine mas untuk hal-hal yang seperti ini. Habis itu aku klik areanya. Nah, saya mau ngambil TP1, klik risknya 1%, lotnya udah dihitungin. Tuh, udah dihitungin tuh. Entry, cut loss-nya udah dijagain sama dia, which is nggak bakalan nggak cut loss, berarti lebih disiplin, sama ada stop loss-nya, ada TP1. TP2 sekarang klik lagi. Nah, ya udah. Saya mau final targetnya TP2, TP1-nya jadi safety target. Nah, udah jadi kayak gitu. Atau misalnya, Mas, saya pengen TP5, tapi safety targetnya mau di 2,5. Ya, tinggal masukin aja. Yang pertama misalnya TP5-nya dulu deh. Press order. Lotnya 0,03. Nih, TP-nya ada di bawah sini. Saya pengen safety targetnya di 2,5 mas TP-nya. Tinggal masukin 2,5 di sini. Press order. Udah, kita nggak harus ngitungin lagi kan. Ini 2,5 berapa pips ya. Dua setengah R itu berapa pips gitu ya. Udah biarin dia aja yang berpikir. Biar situsnya ini yang berpikir. Ya, kita seperti jadi punya order taker di sini yang ngehitungin. Oke, Euro NZD sudah dapat. Euro AUD sekarang. Ada nggak yang bisa kita entry? Kalau kondisi saat ini? Jawabannya nggak ada. Karena secara tren nggak jelas. Eurochat, nah ini harusnya sudah clear trennya. Trennya udah bikin lower low. Tapi teman-teman di sini ada drop base drop dan 382. Cuman karena areanya sudah masuk ya atau yang awalnya unfilled jadi filled nih, dia harga sudah lagi masuk juga dan terlalu dekat dengan running price, saya biasanya tinggalkan dulu. Jadi next dulu ya. Secara trennya sudah benar, tapi secara areanya saya masih kurang bagus karena dia sudah masuk juga candle yang sekarang ini. Di Euro CHF trennya masih nggak jelas karena dia nggak bikin lower low. Euro GPY secara tren pasti nggak jelas nih karena dia belum break high atau break low lagi. Euro AUD CAD ya. AUD CAD secara tren juga belum oke. Tinggalin. AUD CHF secara tren juga belum oke. Tinggalin. Jadi yang paling pertama tuh lihat dari market structure-nya dulu. Kalau market structure-nya udah punya sinyal buy atau sell-nya valid, baru lihat ke area supply and demand-nya. Jadi jangan kebolak-balik. Lihat dulu trennya, boleh masuk apa enggak. Nanti udah mastiin ini area supply atau area demand dan ada Fibonya, tapi ternyata trennya nggak ngasih izin atau trennya nggak jelas, ya kan nggak boleh entry juga. Ya, habis itu selesai. Aude GPY ya. Aude GPY sekarang secara tren juga masih belum valid. Tinggalin. Aude NZD. Kalau kita lihat sekarang Aude NZD secara trennya kenapa dia loading? Dia masih loading. Oke. Ada nggak yang bisa kita entry teman-teman? Kondisi di Aude NZD. Ada. Yang mana? Yang rally base drop ini.
Artinya kita masuk, oh Aude NZD kita mau entry, berarti buka lagi. Di sini cari Aude NZD, ya. Habis itu kita panggil si iZone-nya. Yang ini kan areanya, saya mau ngambil sama kayak tadi, TP5 sama TP 2,5. Klik areanya, saya balance-nya tadi berapa ini? Balance-nya $1.000. Berarti saya pengen resikonya 1%, sama kayak $10 tadi. Ya, habis itu take profitnya saya 2,5, risknya pakai 1%. Press order. Lotnya dihitungin 0,07. Kalau tadi di GBP NZD, sorry, di Euro NZD itu lotnya 0,03, dengan resiko yang sama lotnya berbeda 0,07. Nih, udah TP 2,5 nih. Sekarang kita masukin TP yang berikutnya, TP5. Press order. Lotnya sama. Udah habis itu. Rally base drop 382. Oke, valid. Habis itu udah dapat nih berarti kita ada dua plan nih ngambil kan. Next lagi, CAD CHF ya. CAD CHF sekarang kalau kita lihat secara trennya sudah uptrend. Di sini ada area drop base rally. Ya, teman-teman boleh ngambil area ini juga ya. Secara trennya dia valid, bikin up pincang. Habis itu di sini ada area drop base rally. Teman-teman boleh kok ngambil area ini. Tinggal cari aja kan di sini CAD CHF ya. Cari CAD CHF, habis itu panggil si iZone-nya ya. Nah, ini adalah area kita. Ya, jadi area tapi lebih lebar memang gitu. Kalau saya, nah ini fun fact juga teman-teman. Personally, saya sebetulnya tidak mengambil area pivot ya. Jadi teman-teman udah kenalan area rally base drop, rally base drop sama drop base rally. Saya hanya mengambil area rally base rally sama drop base drop aja. Makanya kalau misalnya teman-teman selalu melihat di dalam portal, itu isinya pasti selalu rally, drop base drop. Rally base rally selalu drop base drop. Tidak pernah rally base drop atau drop base rally. Kenapa? Karena itu adalah original zone. Nanti lebih lengkapnya kita bahas ya di next materi. Gitu. Nah ini areanya. Jadi kalian melakukan halnya caranya sama. Tinggal diklik areanya, resikonya sama, tinggal masukin TP-nya 2,5 kan tadi kan press order berarti. Ya. Tuh, lotnya 0,04. Entry-nya udah dihitungin plus spread lagi kan. Di sini kan dia ada spreadnya, ya. Dia udah nambahin spreadnya tuh sendiri otomatis. Ya, cut loss-nya udah ngitungin, habis itu udah ada stop loss dan ada TP 2,5-nya. Masukin TP5-nya juga, press order. Habis itu lotnya dihitungin juga, TP5-nya di sini. Kayak gitu aja. Next lagi CAD GPY. CAD GPY secara tren sekarang sudah up trend. Nah, ada nggak yang boleh saya entry? Ih, kebetulan ada dua-duanya nih areanya bisa di entry. Ya, masuk aja CAD GPY. Sekarang kita masuk ke CAD GPY. Tinggal klik kanan, panggil si iZone-nya, selesai. Oh, ini areanya ya. Rally base rally. Kita klik areanya, take profitnya 2,5, habis itu place order. Tuh, ya. Ini rally base rally, dia sudah bikin break high, habis itu entry. Terus habis itu TP5-nya, place order lagi. TP5. Nah, pertanyaan berikutnya. Mas, candle-nya kan suka beda, Mas. Di sini kan ada area rally base rally, tapi kok di MetaTrader nggak ada? Kalau Mas Arya pribadi kayak gimana? Saya biasanya tetap akan entry. Makanya pakai Aizen jadi lebih gampang. Caranya gimana? Kita tinggal tandain atas sama bawahnya atau proximal sama distalnya. Atau kalau teman-teman pakai yang Aizen Pro di TradingView itu dia kan bisa show label. Show label. Show label, Show show label. label. Ini. Kok dia nggak ini ya? Nggak loading dia. Boom. Nggak muncul ya mas? Coba Muncul. kita. Ganti pair dulu. Geser. Aku coba Lagi ini ulang. hilangin. Geser aja, ganti pair aja. Oh iya betul juga ya. Show labelnya aku nyalain, Fibonya aku nyalain, label size-nya coba di huge lah, biar enak. Huge. Ah itu dia. Jangan nanti large aja. Oke, large. Nah ini dia ya. Tuh, jadi kalau misalnya mengatasi di MetaTrader nggak ada nih mas. Ini areanya rally base rally. Padahal di sini kelihatannya areanya bagus nih. Saya mau entry di sini kayak gimana? Ya udah, tinggal masukin harga proximal sama distalnya. Tinggal copy paste kan. Nah ini adalah harga proximalnya, copy, masukin ke sini. Limit price.
Habis itu distalnya yang bawah. Copy. Habis itu kita masukin ke cut loss price-nya. Habis itu enter. Stop loss-nya dia yang pikirin sendiri. Ya, habis itu kita tinggal place order aja. Lotnya 0,09. Kita entry di area yang tidak digambarkan juga bisa. Ya kalau misalnya kalian ngelihat di trading view ada areanya, masukin ke sini aja, tinggal masukin limit price sama cut loss price-nya. Oke, next pair lagi. Kita udah dapat nih ya CAD GPY, udah dapat pair-pair yang lain, kita rampungin dulu. Jadi biar teman-teman bisa ngelihat speed dari analisa tuh biasanya seberapa panjang sih, seberapa lama sih. Chef GPY juga ini Ini menarik jadi teman-teman. yang menganggap kecepatan ini memang sengaja agak cepat ya. Nanti kita pelanin lagi. Ini Mas Arya cuma mendemokan kalau lihat 28 pair itu butuh berapa lama. Yes, betul. Jadi ini memang agak cepat ya. Nanti kita pelanin. Oke. Nah, ini ketemu lagi nih Mas, CFGPY. Tinggal masuk lagi kita kan ke CHF JPY. Ya, di CFGPY kita panggil lagi si Izone-nya. Nih areanya kan persis yang bawah ini kan, rally base rally ini. Ya. Habis itu tinggal kita klik areanya, masuk ke 2:5 ya. Kita pakai TP 2:5 tadi. Habis itu place order dan ke TP5. Lotnya beda-beda. Nah ini kalau teman-teman lihat dari sini aja sisi lotnya udah beda-beda tuh. Ya. Sisi dari lotnya udah beda-beda. Ada yang 0,03, ada 0,04, ada yang 0,05, ada yang 0,09 gitu ya. Jadi sangat beda semuanya. Ini kita udah dapat CFGPY. Next pair lagi. GBP AUD sekarang secara tren belum jelas. Jadi skip aja. GBP CAD sekarang secara tren sudah downtrend. Tapi ada nggak area supply yang di dalamnya ada Fibonya? Nggak ada. Ya, jadi next pair lagi. Di GBP CHF, wah udah masuk nih. Sayang banget ya, ini areanya udah ditandain ternyata. Jadi buat sekarang nothing we can do ya. GBP GPY secara tren masih belum jelas karena dia belum, oh sorry, sudah break high ternyata. Cuman area drop base rally ini dia di dalamnya ada Fibo level dua-duanya. Jadi kalau kayak gini kita tinggalin. Nah, di GBP NZD kita tadi sudah dapat kan ini areanya drop base drop tadi kan, tinggal masuk kan berarti GBP NZD ya. Di GBP NZD kita tinggal klik areanya, ngambil TP tadi berapa kita? 2,5 kan safety targetnya. Resikonya 1% sama TP5-nya juga resikonya 1%. Jadi udah dia ngitungin TP-nya di sini, TP5-nya di sini. Udah dapat berapa pair tuh kan? NZD GPY sekarang. Secara tren dia sudah uptrend, tapi ada nggak area demand yang kelihatan dengan nggak ada. NZD CAD sekarang secara tren dia ya udah uptrend tapi tidak ada area demand juga. Jadi skip aja. NZD CHF secara tren dia sudah uptrend tapi tidak ada area demand. Jadi skip aja. XAU USD. Nah, XAU USD secara tren belum jelas di H1. Tapi tadi kita punya time frame 30 menit kan? Gue nggak nongol ya. Oh benar Mas, benar Mas. Ada Mas Fadli. Apa yang nggak Eh, nongol? ini Mas, sebentar, sebentar, sebentar. Coba. Nah, gini aja. Nah, Ada dia Mas bisa Fadli. fokus hanya ke satu orang ya. Iya. Ada Mas Fadli. Norak gue. Halo teman-teman, sampai masih di Surabaya, di Singapura mas? Masa Masih, enggak? masih. Masih. Sampai hari apa? Sampai hari Kamis. Ngeri. Memang langsung. Jumat siang tetap ketemu di Bali kan kita. Jumat siang di Bali dong. Oke, aman. Jangan sampai enggak nih mas. Aku di depan MBS Iya. nih. Kita udah mau scalping ini hari Jumat siang ini. Oh, betul. Di sebelah MBS MBG. Oke lanjut mas Arya. Bener juga ya, ada MBG ya. Nggak kepikiran. Iya, kalau Abah MBS MBG. Oke, ini tadi kita ngerespon beberapa chat dari teman-teman semua. Yang pertama, Masya Allah rumitnya. Nah, itu kita perlu dipelan-pelanin. Justru menurut saya pakai Aizone itu nggak rumit sama sekali. Cuman mungkin teman-teman coba kita pelanin satu, Mas. Kita pelanin satu, kita ambil apa? Yang GBP NZD aja, Mas. Kita ulang ke GBP NZD, kita remove dari awal.
GBP NZD Oke, ya. Kita remove GBP/NZD, semuanya. kita hapus semua ordernya. Kita pakai polosan deh, Mas. Oke. Tuh, di belakang itu. Itu Nah, loh. ini adalah per GBP NZD. Masukin Aizon ya, Mas Arya. Nah Habis stepnya berarti yang paling keluar gampang kalau biar ada nggak orang di rumit nih. lorong minta air putih. Tadi siapa ya yang ini ya, yang kalau misalnya merasa rumit, kita tinggal panggil si Aizonnya. Aizonnya kita taruh Oke, di sini. dimasukin Aizonnya. Tarik, masukin. Nanti teman-teman akan dapetin presetnya, ya. Terus Ini okein. adalah tampilannya. Oke. Eh, Oke, ditunggu dulu. Nah, oke. Sekarang kita stop di sini dulu. Stop di sini dulu, teman-teman. Jadi teman-teman, memang sangat penting dalam hidup ini, teman-teman, kita punya identitas yang benar. Ya, nanti kita bahas identitas, karena penting banget dalam trading itu juga nanti ada identitas namanya. Nah, sebelum kita masuk identitas, kita cek dulu sekarang di sini. Nah, di iZone, teman-teman perhatikan di sebelah kiri ya. Di iZone-nya Mas Arya, di sebelah kiri ada tulisan iTrend, trennya down, confirm, tuh ada tulisannya. Oke. Yang kedua, iZone itu ada ininya, udah ada A pincangnya tuh di sebelah kanannya, udah ada market structure-nya. Oke. Sudah ada market structure-nya. Sehingga kita tahu harga bikin lower low. Kalau harga bikin lower low, kita mau fokus jadi sell. Sampai di sini clear? Sampai di sini clear nggak? Kita stop di sini dulu, clear. Oke. Yang tadi gede dikit Mas ya, jangan terlalu kecil. Oke. Nah, yang tadi bilang terlalu gede Mas, kan gedein dikit, sama gede banyak itu. Oke, Mas. Nah, cocok ini harusnya ya. Nah, sekarang step 1 udah selesai. Time frame berapa Mas? H1. Itu dari D1 kita udah bahas. Kita pakai H1. Mostly H1. Oke. Biar gampang sekarang kita pakai H1. Harus selalu H1? Enggak. Enggak harus, tapi kita pakai H1. Oke, kita pakai H1. Nah, sekarang kalau downtrend kita nyari UFO sell. Kita nyari UFO sell. Nah, UFO sell itu di marking sama iZone tuh. Kotak merah itu adalah UFO sell. Nah, untuk sebuah UFO valid, dia perlu ada area Fibonacci-nya. Nah, di situ ada Fibonacci-nya. Oke, jadi Fibonya udah digambar, market structure-nya udah digambar, UFO-nya atau SND-nya sudah digambar otomatis. Jadi sebenarnya nggak ribet nih, nggak rumit sama sekali ya. Nah sekarang, kalau kita mau entry di area itu, kalau teman-teman manual, teman-teman perlu ngitung lebar area, perlu lihat modal, perlu ngitung lot-nya. Nah kalau pakai iZone, teman-teman nggak perlu melakukan apapun. Nah teman-teman tinggal cukup klik tombol biru ya, ada button biru itu di sebelah, udah diklik aja. Habis itu kita mau resiko berapa? 1% misalnya. RR-nya misalnya 1/2. Kalau udah tinggal klik place order, udah. Nah, tools iZone akan menghitung secara otomatis berapa lot yang diperlukan untuk meresikokan 1%. Itu yang pertama. Yang kedua, setting CL-nya ribet. Nah, ini CL-nya udah otomatis. Ribetnya di mana? Ribetnya di mana? Jadi kita nggak masukin Setting ke CL-nya manual booknya ya? otomatis. Iya, nggak manualan Ya, dia lagi akan kayak otomatis punya invisible cut loss di situ ya. Nanti teman-teman tinggal masukin presetnya aja, udah ada presetnya. SL-nya udah dipasang otomatis, entry, TP semuanya udah otomatis gitu. yes. Nah, untuk setting ISO nanti ada presetnya. Nah, sekarang ini step by stepnya. Nah, cara manualnya kita udah ajarkan. Sekarang kita lakukan secara manual. Kalau kita melakukan manual, kita hapus semuanya Mas Arya ISO-nya. ISO-nya kita hapus. Kita lakukan di trading view aja. Atau ya di trading view. Hapus semua ISO-nya. Kita ke pair yang sama GBP NZD. Tadi ada yang minta diajarin manual. Habis ini kita omelin soalnya.
60 menit. Oke, step pertama kita ngapain? Start dari harga sekarang. Cari pivot high terdekat. Oke, cari pivot high terdekat. Nah, kita verifikasi apakah dia punya dua close di bawah candle. Jawabannya udah pasti punya lah. Itu aman ya. Itu jadi pivot high Ya. terdekat. Habis itu kita cari pivot low terdekat adalah itu. Habis itu Dua kita close candle. hubungkan dua close candle juga valid ya. Habis itu kita bikin garisnya. Kita hubungkan, kita udah tahu harga membentuk lower low. Nah, ini cara manualnya ya. Jangan bilang nggak diajarin. Kita sebenarnya udah baca ini materi pertama. Oke. Sekarang ada pertanyaan nggak untuk cara pertama ini? Step 1, kita tentukan tren. Kita start dari harga sekarang, cari pivot high, cari pivot low, dihubungkan garisnya. Kalau harga bikin A pincang, di mana kaki kanan lebih rendah dari kaki kiri, berarti downtrend. Oke. Oke. Eye trend-nya nggak usah dipusingin dulu. Eye trend-nya nggak usah dipusingin dulu. Kita ikutin di sini. Aman ya. Sekarang, step kedua, setelah kita tahu trennya downtrend, maka kita akan cari area UFO untuk entry. Ada formasi yang kita mau di dalam downtrend adalah drop base drop. Kita cari formasi drop base drop. Nah, cara nyari formasi drop base drop adalah, cara paling gampang adalah cari big drop. Cari apa? Cari harga jatuh sangat kuat dari satu area. Permulaan dari big drop. Cari permulaan dari big drop. Teman-teman lihat itu candle merah panjang, itu adalah drop yang sangat kuat. Nah, ketika candle drop sangat kuat, berarti kita tahu di situ supply and demand-nya tidak seimbang. Jadi seller atau supply mengalahkan demand. Kalau harga jatuh sangat kuat, artinya supply-nya banyak, demand-nya kalah. Nah, setelah kita tahu ada big drop, kita cari base. Kita cari formasi drop, base, drop. Di situ kita punya dua base tuh. Kelihatan ya, ada dua candle base. Kita ambil dari ekor terendah dari base dan ekor tertinggi dari base dan leg out. Ekor terendah dari base, ekor tertinggi dari base dan leg out. Oke, itu adalah formasi drop base drop yang kita punya. Oke. DBD ada pertanyaan? DBD dulu. Cari candle yang paling besar dulu, yes. Cari big drop. Big drop itu candle yang hampir nggak ada ekornya sama sekali. Yang isinya body. Setelah itu cari base-nya. Jadi step pertama adalah cari permulaan dari big drop. Permulaan dari big rally. Jika leg out-nya lebih rendah, nggak apa-apa. Yang penting dia marobozu. Yang penting dia full body. Dalam artian ekornya kecil. Clear. Jadi kalau mencari UFO, step pertama selalu cari permulaan dari big drop atau big rally. Oke, clear. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita tarik Fibonacci dari high ke low karena downtrend. Karena kita perlu konfirmasi, kita tarik Fibonacci. Kita perlu validasi apakah area kita berada di Fibo 618 atau 38,2. Nah, di sini kita lihat, oke, proximal kita tepat berada di Fibo 0,618. Berarti kita punya valid area. Oke. Bagaimana jika ekor base-nya lebih panjang dari candle leg? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada minimal tips-nya. Candle big drop itu adalah candle yang dominan body. Biasanya panjang, lebih panjang dari candle lain dan dominan body. Big drop, warna merah, biasanya lebih panjang dari candle lain, dominan body. Dalam artian bodinya lebih dari 51%. Saya ulangi sekali lagi. Candle big drop adalah candle yang dominan body, biasanya panjang, lebih panjang dari candle lain, dan komposisi bodinya di atas 51%. Oke. Fibo retracement sama Fibo Fan sama. Yang penting kita cuma mau nyari di 0,618 atau 382. Sama. Oke, sekarang semuanya udah selesai ya. 50% dibanding apa? Dibanding semua range-nya. Dari atas bawah. Dari keseluruhan candle itu, bodinya lebih banyak. 51% ke atas. Kalau zona sedikit di luar Fibo, nggak boleh. Harus iya atau tidak. Ya, kita mau hitam putih.
Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Oke. Oke, sampai sini aman? Oke, sekarang kita hitung berapa lebar area dalam pips. Ini kita mau manual. Kita hitung berapa lebar area dalam pips. Proximal dikurang distal. Kita hitung. Pakai kalkulator, Mas. Proximalnya berapa, distalnya berapa? Distal kurang proximal. Pakai kalkulator. Distalnya 2,29842 dikurangin 2,29572. Kecil banget ya. Nah, ini dia, Mas. Use your phone. Oke, sekarang berapa lebar areanya? 0,0027 atau 27 pips. Oke, clear ya? Kita berasumsi balance kita $1.000. Nanti semuanya nonton rekamannya, jangan minta diulang lagi. Kita udah ngajarin manualnya. Kita berasumsi balance kita $1.000 dan saya mau meresikokan 1% dari balance. Risk 1% dari balance, yaitu $10. Ini asumsi. Ya. Oke. Oke, saya mau 2 entry, berarti saya total risknya 2% ya. Saya mau 1% di TP1, 1% di TP2. 1% di TP2. Jangan gitu, gimana? Apa yang jangan gitu? Oke, clear. Sekarang, apa yang kita lakukan? Kita masuk ke load calculator tadi. Oke, mana load calculator? Mas Arya? Ini dia, Mas. Oke, di sini kita masukkan pair yang kita ambil adalah kita mau entry di GBP NZD. Jadi currency-nya diganti GBP NZD. Akun kita USD, balance kita 1000, resiko 1%. Oke, stop Ini loss in pips 27. Jadi kita masukin semua ya. Nah, habis itu kita klik calculate. Nah, maka muncul lot yang kita pakai adalah 0,06. 0,06. Oke. Sekarang kita perlu ngitung stop loss kita di mana. Kita perlu stop loss. Kemarin stop lossnya di mana? Stop loss 2 kali lebar area. Berarti stop loss kita adalah distal ditambah 27 pips. Tulis Mas Arya. Stop loss distal ditambah 27 pips. Hitung presisi dong. sorry. Stop loss sama dengan distal ditambah Ditambah 27 27 pips. pips. Ya. Hitung pakai kalkulator. Berapapun angka distal ditambah 0,0027. 29842 ditambah 0,00027. Sorry, Salah, 270. nggak gitu. 0270. Oke. Enggak, itu bukan 27, itu 2,7 Kelebihan pips. 27 gini ya. Ya, yes. Stop loss kita 2,30112. Nap, ini dia. Oke. Angkanya ditulis, Mas. Oke. Karena kita nanti mau masukin manual di MT4 ya. Oke, sekarang kita perlu ngitung TP1 di mana, TP2 di mana. Ini kita screenshot dulu sebentar, Mas. Biar masuk ke PowerPoint. Nah, salah satu cara yang cepat untuk ngitung TP1, TP2 kita bisa pakai namanya tools namanya Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement-nya tapi tidak difungsikan sebagai Fibonacci ya, teman-teman. Fibonacci retracement kita fungsikan sebagai minimal kita ambil yang itu enggak, yang celestial atau di atasnya celestial.
Nah, jadi kita udah tahu angka entry, stop loss TP1, TP2-nya. Oke, ini kita ngambil TP1 sama TP2 ya. Berarti Ya, sisanya aku matiin deh. Biar ya nggak. biar nggak penting ya. Nah, sekarang kita akan buka MT4. Nah, ini caranya kalau manual ya, teman-teman. Kita akan buka MT4. Kita akan buka MT4. Mana MT4? New MT4, order. MT4. Ini New MT4. order. Klik new order. Terus pilih jangan di situ. Di new order. Oh, bisa dari situ juga bisa. Atau Ya. di sudut kiri atas tuh ada tombol plus tuh. Bukan atas. Kanan lagi dikit. Kanan lagi dikit. Kanan lagi dikit. Kanan, kanan, kanan. Nah, itu new order. Diklik. Terus kita Pending pilih order. pending order. Mana? Oh, Nih. delay dia aku ya. Pending order. Pending order, pilih sell limit. Pilih sell limit dulu. Kita masukkan lotnya 0,06, pilih sell limit. Masukkan angka stop loss-nya, angka take profit-nya, dan angka entry-nya. Masukin angka stop loss-nya. 230112, makanya perlu diinget-inget. Ini agak Entry-nya tadi di harga berapa, TP-nya dimasukin semua. price-nya, terus habis itu si TP1. Ini TP1 dulu. Oke, habis itu place order. Jadi kita punya lebar area. Nah, itu udah kepasang tuh ya. Ya. Sekarang kita akan entry sekali lagi. Sekarang kita masukkan TP2-nya. Nah, berarti masuk new order lagi. Habis itu kita ke pending order lagi. Habis itu kita lotnya udah sesuai 0,06. Entry at price-nya sama teman-teman ya. Jadi entry price-nya Harga sama. entry-nya sama. Di harga SL-nya yang sama. Habis itu stop loss-nya di harga yang sama. Take profit-nya berbeda. Take profit-nya kan kita mau 1/2 di sini kan. Copy, masukin ke sini. Habis itu udah masukin semua entry, stop loss, take profit-nya aja yang berbeda. Lotnya udah sama. Place order. Place order. Sorry, my bad mas. Nah, siap. Jadi ini TP1, ini TP2, ini entry, ini stop loss-nya. Ya, sekarang udah masuk semua. Jadi, itu gunanya itu. Mas, stop loss-nya 2 kali lebar area. Cut loss-nya untuk reward kenapa pakai kelipatan area cut loss, bukan pakai kelipatan stop loss. Cut loss-nya beda. Cut loss-nya kasih lihat Mas Arya, cut loss-nya di mana? Kita akan cut loss di 2,29842. Tebel banget. Bentar mas. Gak apa-apa, setebel itu gak apa-apa. Masukin aja angkanya. Oh oke. Nah ini dia. Jadi 0,6 itu per transaksi, bukan kumulatif ya. 0,06 ya, bukan 0,6 ya. Nah, itu batasan cut loss-nya. Artinya kalau harga close di atas garis hitam itu kita akan cut loss. Ditungguin. Per transaksi ya, karena saya mau resikonya 2% ya. Total resikonya 2%. 1% di TP1, 1% di TP2. Proses manual itu sedikit lebih lama. Yang kedua ada rawan kita salah masukin lot, ada rawan kita salah masukin macam-macam. Yes. Jadi lama, lumayan banyak. Gimana cara pasang cut loss otomatis? Nggak bisa. Kalau teman-teman nggak pakai tools nggak bisa, harus ditungguin. Jadi setiap 1 jam sekali dicek apakah dia perlu di cut loss atau tidak. Kalau H1 ya, perlu dicek setiap 1 jam sekali apakah perlu di cut loss atau tidak. Atau kalau enggak, pasang SL-nya lebih dekat. Kalau nggak mau nungguin, SL-nya 7 pips di atas distal itu juga cukup masuk akal. Betul. Teman bisa pasang SL 7 pips di atas distal. Itu kemarin dibahas di hari ketiga ya. Ketiga mas. Hari ketiga ada cara dikasih kan buffer zone Mas Arya ya? Ya 6% dari ATR. Sudah dibahas ya. Kalau mau pakai stop loss pakai buffer juga boleh. Ya. Oke. Kita nggak tambah spread sama buffer zone karena kita pakai cut loss ya. Berarti kalau SL rugi 2% betul. Kalau SL kita rugi 2% per transaksi betul. Cuman kan kita biasanya nggak SL ya. Harusnya begitu garis hitam itu di break pakai body candle kita akan lakukan cut loss. Betul. Nah, sekarang
Oke, kita balik ke MT4 dulu Mas Arya. Oke, sudah Mas? Nah, sekarang kalau kita mau melakukan jurus yang sama barusan tapi dengan Izone Pro, kita delete dulu Mas Arya semua pending ordernya. Delete dulu semua pending ordernya. Jadi Izone Pro itu yang pertama bukan hanya bikin teman-teman hemat waktu, bukan hanya bisa bantu teman-teman apa ya, eh gambar zone, tapi lebih penting lagi bantu teman-teman eksekusi dengan lebih cepat tanpa dengan kemungkinan error yang sangat sedikit. Nah ini kalau teman-teman pakai Izone Pro udah gambar zone-nya, udah gambar areanya, dan dia sudah memperhitungkan load yang diperlukan untuk akun teman-teman semua. Nah kalau pakai Izone, kalau kita mau entry posisi yang sama persis, teman-teman tinggal klik itu. Oke, tinggal diklik, terus klik place order 1/2, nggak apa-apa, udah 1/2 dulu. Oke, klik place order, dia akan otomatis masang entry, dia akan otomatis menentukan titik cut loss-nya. Nah itu cut loss yang muncul, dan dia juga otomatis pasang TP-nya. Kalau kita mau sekali lagi di TP1, kita tinggal tekan 1, habis itu kita tinggal klik place order. Udah, selesai. Jadi secara waktu jauh banget, belum lagi kita harus ngitung-ngitung semuanya secara manual. Mas klik bulat biru itu untuk apa? Untuk milih zone yang mana yang mau diambil. Iya. Contoh kalau misalnya kita mau entry yang di Contoh nanti atas, misalnya delete all Mas, delete all. sudah Misalnya Mas? kita mau entry yang di atasnya tuh Mas. Yang nah itu misalnya tinggal diklik aja, diklik. Maka dia akan otomatis oke, kalau lebar areanya segitu berarti entry-nya di mana, cut loss-nya di mana, TP-nya di mana, akan terhitung secara otomatis. Gitu. Harus laptopnya? Iya, tapi saya biasa Izone itu saya taruh di VPS. Jadi kalaupun nggak punya laptop nggak apa-apa, asal sewa VPS. Tools cut loss-nya berarti Izone Pro? Yes. Jadi biasanya saya Izone Pro ditaruh di VPS. Jadi kapanpun harga close di atas tulisan invisible cut loss itu, maka dia akan otomatis cut loss. Jadi nggak usah ditungguin. Iya. Jadi yang ngejagain si Jadi otomatis. cut Jadi loss-nya. begitu candle close di atas garis invisible cut loss itu, bebas mau berapa layer boleh. Ngisi lotnya gimana? Nggak usah diisi. Lotnya otomatis dihitung sama Izone. Akurat mana? 1.0 sama 2.0 sama persis akurasinya. Nggak ada bedanya. Oke. Cuman bedanya Izone 2.0 ada cut loss-nya, Izone 1.0 nggak ada cut loss-nya. Itu aja bedanya. Kalau pakai laptop nggak perlu masukin VPS ya. Kalau untuk cut loss-nya jalan, laptopnya harus nyala. Oke. Di MetaTrader 5 juga ada, teman-teman. MT4 ada, MT5 ada. Oke. Iya. Jadi otomatis. Nah, kalau pakai Izone, selama dia nyala laptopnya atau pakai VPS tadi, begitu ada close di atas tulisan invisible CL itu, garis putus-putus kecil itu, yang di mouse-nya Mas Arya itu, maka dia otomatis cut loss. Otomatis. Betul. Yes. Oke, sekarang udah selesai. Sekarang saya minjem ininya, Mas. Boleh, Mas. Oke, sekarang teman-teman, ini penting nih ya. Sekarang yang perlu dihindari ya, teman-teman. Yang perlu teman-teman hindari ya. Kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Kemarin sudah kita bahas, tapi teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman aware. Yang pertama, menurut teman-teman, coba jawab di kolom chat. Menurut teman-teman, skill trading ini skill yang punya potensi merubah hidup nggak? Yang ngomong bukan saya, salah satu legenda trading dunia. Dia bilang, trading, ini yang ngomong salah satu legenda trader dunia. Dia bilang, trading adalah salah satu berarti ada banyak, dari skill atau bisnis yang bisa merubah orang biasa menjadi kaya. Pertanyaannya, kalau skill ini bisa bikin Anda jadi kaya, menurut Anda apakah akan sangat gampang? Tak tanya.
Oke, selamat malam teman-teman semuanya dan kita ketemu